Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas dan mentadaburi sedikit banyak daripada surah Al-Asr. Sebelumnya mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, walaupun surah Al-Asr ini adalah surah yang pendek, akan tetapi surah Al-Asr ini adalah surah yang mana syarat akan makna. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukilkan oleh Imam Jazari dalam tafsirnya Aisarut Tafasir mengatakan bahwasannya surah Al-Asr ini adalah sudah cukup seandainya hanya Allah menurunkan surah Al-Asr ini. Artinya apa? Bahwasanya ketika kita mengamalkan surah Al-Asr ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah diberikan kunci keselamatan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan apa yang menjadi isi surah Al-Asr ini, maka kita akan membeli yang namanya kerugian yang nyata. Wal 'asr artinya adalah demi masa. Di sini Allah bersumpah bahwasanya dengan waktu, baik itu paginya, malam harinya, sore harinya. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Salah satu hikmahnya adalah ketika seseorang itu mendapatkan suatu ujian, misalnya pada suatu waktu, agar seseorang itu tidak mengumpat, tidak untuk menyalahkan waktunya tersebut. Wah, kenapa kok saya tadi perginya waktu sore hari? Padahal sore hari itu kalau menurut perhitungan apa gitu ya, itu kalau saya pergi sore hari pasti celaka. Nah, maka di sini Allah mengumpat, ya Allah, Allah itu bersumpah demi masa, bukan salah waktunya. Maka waktu juga adalah bahan bakar di dalam hidup kita. Jika waktu itu habis yang diberikan kita di dunia ini, maka hidup kita juga habis. Oleh karena itu yang paling dekat dengan kita adalah kematian, dan yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Sekaya apapun orang tidak bisa untuk membeli yang namanya masa lalu. Oleh karena itu yang perlu menjadi poin kita adalah senantiasa memperbaiki dari setiap waktu ke waktu. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya, baik laki-lakinya maupun perempuannya, lafi khusr, sungguh dalam kerugian.
Nah, di sini Allah menyatakan bahwasannya manusia berada pada kerugian semuanya. Karena kenapa? Karena tabiat manusia, yang mana manusia itu tabiatnya kalau yang namanya keburukan itu menyebar dengan sangat cepat. Makanya pepatah Arab mengatakan su'ul khuluqi yu'ti. Perbuatan yang buruk itu menular, dan menularnya lebih cepat daripada perbuatan kebaikan. Kemudian bagaimana cara kita agar tidak menjadi orang yang merugi? Maka syaratnya di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, yaitu orang yang tidak merugi itu syaratnya yang pertama adalah menjadi orang-orang yang beriman, yakin akan 6 rukun iman dan cabang-cabangnya. Karena iman adalah menjadi pondasi daripada keselamatan. Maka bisa kita ketahui bahwasanya bagaimana tangguhnya imannya para sahabat, para nabi. Maka mereka sungguh telah merasakan apa yang namanya manisnya iman. Maka di dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana kita di situ Rasul menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggapai yang namanya manisnya iman. Yang pertama adalah kita harus mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Dan yang kedua, untuk merasakan manisnya iman adalah mencintai Allah, mencintai sesuatu karena Allah. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan manisnya iman adalah dengan meninggalkan sesuatu, benci untuk melakukan sesuatu, sebagai mana bencinya ketika diseret ke dalam api neraka. Nah, itu kalau kita mengamalkan ketiga itu, cinta cinta kita lebih besar dari sesuatu. Cinta kita kepada Allah lebih besar daripada sesuatu. Kemudian kalau kita membenci, kita mencintai karena Allah, bukan karena memandang seseorang itu sebelah mata. Dan yang ketiga adalah kita benci untuk melakukan keburukan, sebagaimana bencinya kita ditarik kepada api neraka. Dan yang kedua setelah beriman adalah wa'amilus solihati. Maka buah daripada iman itu adalah amal kesolehan. Contohnya apa? Sholat subuh yang kita lakukan ini. Ketika kita sholat, maka itu adalah buah daripada iman kita, buah daripada keyakinan kita. Kita menyadari bahwasanya apa yang Allah perintahkan mendatangkan maslahat, dan apa yang Allah larang akan mendatangkan mafsadat. Dan yang ketiga adalah watawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, yaitu peduli terhadap kebenaran. Oleh karena itu menasihati dalam kebenaran itu merupakan pondasi kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah sebaik-baiknya umat yang diperuntukkan oleh manusia. Yang mana umat ini ketika ingin menjadi umat yang terbaik adalah dengan mengajak kepada kemakrufan dan menahan daripada kemungkaran. Dan yang terakhir, agar kita tidak menjadi orang yang dalam khusran, dalam kerugian, adalah watawasau bis sabri, saling menasihati dalam kesabaran. Rasulullah SAW tidak luput daripada cobaan, di mana cobaan itu beliau bertubi-tubi. Pertama meninggalnya pamannya Abu Thalib. Selang 6 bulan berikutnya meninggal istrinya Khadijah.
selang 6 bulan kemudian beliau ditolak dakwahnya di Taif dengan dilempari batu. Maka pada saat itu Nabi merasakan ujian yang amat sangat dalam. Maka disinilah Allah menghibur Nabi dengan menurunkan salah satu surahnya, diantaranya adalah surah Yusuf sebagai penguat Nabi. Dan begitu juga dengan kita, pasti bapak-bapak, ibu-ibu, kita semuanya pernah yang namanya mengalami kesulitan di dalam hidup. Maka kita sebagai orang yang beriman saling yang namanya menasihati dalam kesabaran. Contoh lain, Nabi juga pernah diuji, dihardik oleh Abu Lahab. Bahwasanya ketika Nabi itu anaknya meninggal, anak laki-lakinya meninggal, yang mana anak laki-laki ini adalah sebagai penyambung nasab. Maka Abu Lahab mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Muhammad sudah abtar, sudah terputus kenasabannya. Maka Allah menjawab di dalam surah Al-Lahab bahwasanya yang abtar, yang terputus itu bukanlah engkau Muhammad, tapi yang terputus itu adalah Abu Lahab. Itu terputus daripada kebaikan karena tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ini juga bentuk daripada menasihati dalam kesabaran, menghibur Nabi Muhammad. Maka perlu kita untuk ketika kita melihat seseorang yang kita kenal lagi diuji dalam ujian apa saja, mungkin kehilangan orang yang dicintainya dan lain sebagainya, kita perlu menasihati dalam kesabaran. Dan banyak bagaimana caranya bervariasi, tergantung pribadi masing-masing. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami dan jamaah secara umumnya. Aku qouli hadza hadanallahu wa iyyakum, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.